Alat nebulizer adalah perangkat medis yang digunakan untuk menyuntikkan obat ke dalam paru-paru melalui proses nebulisasi. Alat nebulizer terdiri dari beberapa komponen seperti nebulizer chamber, masker atau mouthpiece, kompresor, dan tubing. Cara kerja alat nebulizer cukup sederhana. Obat yang telah dicampur dengan larutan saline atau air akan dimasukkan ke dalam nebulizer chamber. Selanjutnya, kompresor akan menghasilkan udara bertekanan untuk memecah cairan obat menjadi partikel-partikel kecil yang dapat menembus saluran pernapasan. Pasien akan diminta untuk menghirup partikel-partikel obat melalui masker atau mouthpiece. Proses ini akan memungkinkan obat masuk ke dalam saluran pernapasan dan mencapai paru-paru dengan lebih efektif dibandingkan dengan cara minum obat. Alat nebulizer biasanya digunakan untuk mengatasi kondisi pernafasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Namun, dokter harus memberikan rekomendasi mengenai jenis obat yang cocok untuk digunakan dengan alat nebulizer serta dosis yang tepat sehingga pasien dapat merasakan manfaat yang maksimal dari penggunaannya. Nebulizer dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit yang mempengaruhi saluran pernapasan. Beberapa contoh penyakit yang dapat diobati dengan nebulizer adalah 1. Asma. Nebulizer digunakan untuk memberikan obat bronkodilator atau steroid untuk membantu mengendalikan gejala asma seperti sesak nafas, batuk, dan mengi. Dengan menggunakan nebulizer, obat dapat dihantarkan langsung ke saluran pernapasan dan membantu mengurangi peradangan pada paru-paru. 2. Bronkitis. Nebulizer dapat membantu meredakan gejala bronkitis seperti batuk, sesak nafas, dan lendir berlebih pada paru-paru. Nebulizer dapat digunakan untuk memberikan obat antitusif atau ekspektoran yang dapat membantu membersihkan saluran napas dan meringankan gejala. 3. Infeksi saluran pernapasan atas. Ketika seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan atas seperti flu atau pilek, nebulizer dapat membantu dalam melembabkan saluran pernapasan. Ini dapat membantu meredakan iritasi, nyeri, dan gejala lainnya yang mungkin terjadi akibat infeksi pernapasan. 4. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Nebulizer dapat membantu dalam mengobati PPOK, yaitu penyakit yang menyebabkan paru-paru sulit bernapas. Nebulizer dapat digunakan untuk memberikan obat-obatan yang membantu mengendalikan gejalanya. 5. Pneumonia. Nebulizer dapat digunakan untuk membantu mengatasi gejala pneumonia seperti sesak nafas, batuk, dan lendir pada paru-paru. Nebulizer dapat membantu menghantarkan obat-obatan seperti antibiotik dan antiinflamasi ke paru-paru dan membantu mengobati infeksi. Penting untuk diingat bahwa penggunaan nebulizer harus selalu diawasi dan dikonsultasikan dengan dokter atau ahli pernapasan terlebih dahulu. Setiap obat dan dosis harus diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter dan instruksi penggunaan nebulizer harus diikuti. Berikut ini adalah beberapa jenis nebulizer yang umum digunakan. 1. Nebulizer ultrasonik. Nebulizer ini menggunakan osilasi ultrasonik untuk menghasilkan partikel obat. Keuntungan dari nebulizer ultrasonik adalah ukurannya yang kecil dan mudah digunakan, serta dapat menghasilkan partikel obat yang sangat halus. 2. Nebulizer jet. Nebulizer jet menggunakan tekanan udara untuk menghasilkan partikel obat. Nebulizer jet dapat menghasilkan semprotan yang lebih konsisten dibandingkan dengan nebulizer ultrasonik. 3. Nebulizer piston. Nebulizer piston menggunakan mekanisme piston untuk menghasilkan semprotan obat yang sangat halus. Nebulizer piston lebih kuat dan lebih lambat dibandingkan dengan nebulizer ultrasonik atau jet. 4. Nebulizer mesh. Nebulizer mesh menggunakan mesh kecil untuk mengubah obat menjadi partikel yang sangat halus. Nebulizer mesh sangat efisien dan dapat menghasilkan partikel yang sangat halus, sehingga lebih efektif mengatasi masalah pernapasan. 5. Nebulizer inhaler. Nebulizer inhaler biasanya lebih kecil daripada nebulizer lainnya dan dioperasikan secara manual dengan menarik napas. Nebulizer inhaler sering digunakan untuk pengobatan kondisi pernapasan seperti asma dan COPD. Pilihan nebulizer tergantung pada kondisi medis dan kebutuhan individu. Terlepas dari jenis nebulizer yang digunakan, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar untuk mengoptimalkan pengobatan.